Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita menyaksikan serangan gabungan yang mengejutkan dari Iran dan Qatar ke Israel, tepatnya di kota Ashdod. Markas terbesar IDF porak-poranda, dan warga sipil serta tentara menghadapi kekacauan yang luar biasa. Simak cerita ini sampai akhir, karena setiap detik penuh dengan ketegangan, strategi, dan keberanian di tengah medan perang. Bagaimana pasukan Israel menghadapi serangan mendadak ini? Apa langkah musuh yang membuat kota Ashdod menjadi saksi kehancuran dan keberanian? Semua akan terungkap dalam narasi mendalam ini. Jangan lupa, jika kalian penasaran dengan alur cerita ini dan ingin melihat update narasi berikutnya, tuliskan komentar kalian di bawah. Bagikan pendapat kalian tentang strategi, keberanian, atau momen paling menegangkan yang kalian rasakan saat menonton. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh ketegangan dan intrik yang akan kami hadirkan selanjutnya. Tekan juga tombol lonceng notifikasi untuk setiap update terbaru. Ashdod pagi itu tampak tenang. Udara membawa aroma laut yang biasa, sementara warga memulai aktivitas harian mereka tanpa curiga. Namun, di balik ketenangan itu, markas terbesar IDF sedang menjadi target pengintaian rahasia yang dilakukan oleh kekuatan gabungan dari Iran dan Qatar. Para pejabat militer Israel sedang meninjau laporan rutin, tidak menyadari bahwa rencana yang telah lama disiapkan sedang berada pada tahap akhir pelaksanaan. Tiba-tiba, ledakan pertama mengguncang sisi utara kota, menimbulkan kepanikan dan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit. Sirene darurat berbunyi, menandakan serangan masif yang menghantam markas IDF. Warga lari mencari perlindungan, sementara tentara mencoba mengerahkan pasukan pertahanan. Ketegangan melanda setiap sudut kota, dan komunikasi militer mulai terganggu akibat serangan terkoordinasi yang cepat dan tepat. Dari udara, drone pengintai milik Iran dan Qatar terbang rendah, merekam setiap pergerakan pasukan Israel. Serangan ini bukan sekadar tembakan acak, melainkan hasil perencanaan matang dengan target-target strategis yang sudah diidentifikasi selama berbulan-bulan. Ledakan demi ledakan menghancurkan gedung-gedung komando dan fasilitas logistik. Di dalam markas, para komandan Israel berusaha mengatur pertahanan, namun jaringan komunikasi mereka mulai terputus. Setiap panggilan darurat yang dikirimkan ke pasukan cadangan tidak mencapai tujuan, menimbulkan kebingungan di lapangan. Waktu menjadi musuh mereka, dan setiap detik membawa kehancuran yang lebih besar. Sementara itu, di kota, warga sipil yang terjebak berlari di antara reruntuhan, mencoba menyelamatkan diri sambil membawa keluarga mereka ke tempat aman. Rasa takut bercampur dengan kebingungan, karena serangan ini datang tanpa peringatan. Setiap sudut jalan menampilkan puing-puing dan kobaran api, menciptakan suasana kota yang seakan berada di medan perang. Di sisi lain, Pusat Komando Iran dan Qatar mengamati jalannya serangan melalui monitor canggih. Strategi mereka berjalan sesuai rencana, dan setiap ledakan yang terjadi membuat mereka semakin yakin bahwa tujuan operasional mereka tercapai. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan koordinasi antara kedua negara ini menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Tetapi di tengah kekacauan, ada sekelompok kecil tentara Israel yang berhasil mengorganisir pertahanan darurat. Mereka bergerak cepat, menempatkan pasukan di titik-titik kritis untuk menahan laju serangan. Meskipun jumlah mereka terbatas, keberanian dan determinasi mereka membuat serangan gabungan tidak sepenuhnya mulus. Sementara itu, langit Ashdod dipenuhi suara sirine dan ledakan yang bersahutan. Kota yang biasanya damai kini menjadi medan kehancuran dan ketegangan yang memuncak. Semua pihak menahan napas, menanti langkah selanjutnya, dan menyadari bahwa serangan hari ini akan mengubah wajah Ashdod selamanya. Asap tebal dan reruntuhan menyelimuti markas IDF, sementara warga sipil yang masih bertahan mencoba bergerak di antara puing-puing. Suara sirine dan ledakan bergema tiada henti, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati karena reruntuhan yang runtuh bisa menimbulkan ancaman baru. Di ruang komando yang sebagian hancur, Komandan Israel memerintahkan pasukan cadangan untuk bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Namun, koordinasi yang terbatas membuat perintah sulit diterima.
Beberapa unit yang tiba di lokasi malah menemukan medan pertempuran yang sudah berubah total akibat ledakan sebelumnya. Di sisi lain, pasukan Iran dan Qatar tidak memberikan jeda. Serangan kedua dilancarkan dengan presisi, menargetkan fasilitas komunikasi dan gudang persenjataan. Ledakan yang terjadi menyebabkan listrik padam di sebagian kota, memaksa warga dan tentara bergerak dalam kegelapan yang semakin pekat. Seorang perwira muda Israel, dengan keberanian yang luar biasa, mencoba menyatukan sisa pasukan untuk menahan laju serangan. Dia mengatur posisi pasukan di gedung-gedung yang masih berdiri, menggunakan setiap celah sebagai perlindungan sementara. Ketegangan terlihat jelas di wajah para prajurit, namun tekad mereka tetap teguh. Di pusat komando Iran dan Qatar, tim strategi mengamati hasil serangan melalui layar monitor. Mereka mencatat setiap kehancuran yang terjadi, menyesuaikan langkah berikutnya dengan cepat. Serangan yang tampak acak bagi warga sipil ternyata merupakan bagian dari pola terstruktur untuk melumpuhkan pertahanan Israel secara bertahap. Di jalan-jalan kota, warga yang tersisa berlari membawa anak-anak dan lansia, mencoba menghindari reruntuhan yang jatuh dan kobaran api. Suara ledakan semakin dekat, menimbulkan rasa panik yang membuat kota tampak seperti medan perang. Setiap detik menambah ketegangan dan rasa takut yang hampir tak tertahankan. Namun, tak semua tentara Israel menyerah pada situasi. Sekelompok kecil berhasil menembus jalur komunikasi alternatif, mengirimkan laporan intelijen yang kritis. Informasi ini memungkinkan komandan untuk mengarahkan serangan balik terkoordinasi di beberapa titik strategis, meskipun dengan risiko tinggi. Langit Ashdod kini penuh dengan asap, api, dan suara ledakan yang bersahutan. Kota yang biasanya tenang berubah menjadi medan kekacauan, sementara pertarungan antara strategi dan keberanian terus berlangsung. Semua pihak menyadari bahwa babak berikutnya bisa menjadi penentu nasib markas terbesar IDF dan warga kota. Pagi berganti siang, dan Ashdod masih bergemuruh oleh ledakan yang tak henti. Asap tebal membumbung tinggi, sementara reruntuhan menghalangi setiap jalan utama. Warga yang tersisa bergerak perlahan, berusaha menjauh dari pusat kehancuran, namun suara tembakan dan ledakan membuat langkah mereka terhenti berulang kali. Di markas yang sebagian hancur, tentara Israel mulai menyusun strategi serangan balik. Mereka memanfaatkan sisa persenjataan dan jebakan improvisasi untuk menahan gelombang kedua. Semangat para prajurit terlihat jelas di mata mereka, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan lawan. Dari arah timur kota, pasukan Iran dan Qatar meluncurkan gelombang serangan baru dengan kendaraan tempur dan drone bersenjata. Ledakan mengguncang gedung-gedung yang masih berdiri, menimbulkan kepanikan tambahan di kalangan warga sipil. Strategi mereka tetap sama, menghancurkan titik-titik vital pertahanan Israel sebelum pasukan utama bergerak lebih jauh. Di salah satu gedung tinggi, seorang perwira Israel memimpin sekelompok kecil untuk melakukan pengintaian di jalur yang masih aman. Mereka harus bergerak cepat untuk mengirimkan informasi ke komando pusat, sekaligus menghindari serangan mendadak yang bisa datang dari arah manapun. Setiap langkah menjadi taruhan nyawa. Sementara itu, pusat komando Iran dan Qatar mencatat setiap pergerakan Israel dengan cermat. Mereka menyesuaikan posisi pasukan secara real-time, memastikan bahwa serangan tetap terkoordinasi. Kecepatan dan presisi serangan membuat lawan kewalahan. Namun ketekunan pasukan Israel perlahan mulai menunjukkan celah yang bisa dimanfaatkan. Di jalan-jalan, warga yang bersembunyi di bawah runtuhan mendengar suara tembakan dan ledakan bersahutan. Ketegangan mencekam, dan banyak yang mulai kehilangan harapan. Namun di tengah kekacauan, beberapa tentara Israel berhasil menahan jalur penting, memberi kesempatan bagi warga untuk menyingkir sementara. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Suara ledakan dan teriakan bersahutan, menciptakan atmosfer perang yang nyata. Semua pihak menyadari bahwa keputusan berikutnya bisa menentukan siapa yang akan menguasai Ashdod hari ini. Di udara, drone pengintai terus memantau pergerakan pasukan Israel. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, sebagian prajurit Israel berhasil mengecoh sensor musuh dan menciptakan serangan balik kecil di beberapa titik. Sebuah tanda bahwa perlawanan masih ada, meskipun situasi semakin mendesak dan dramatis.
Matahari sore menyorot reruntuhan Ashdod yang dipenuhi asap dan debu, menciptakan bayangan kota yang nyaris tak dikenali. Suara sirine dan ledakan masih bergema, namun tentara Israel yang tersisa bergerak dengan strategi baru, mencoba menahan serangan terakhir dari pasukan gabungan Iran dan Qatar. Di pusat komando yang masih berdiri, perwira Israel mengkoordinasikan serangan balik dengan sisa pasukan dan persenjataan terbatas. Setiap detik menjadi krusial, karena serangan musuh semakin intensif dan sistem pertahanan hampir mencapai titik kritis. Ketegangan di antara prajurit meningkat, namun tekad mereka untuk mempertahankan markas tak tergoyahkan. Dari udara, drone gabungan Iran dan Qatar mendeteksi pergerakan Israel yang semakin terorganisir. Namun, sebagian tentara Israel berhasil memanfaatkan bayangan reruntuhan untuk melancarkan serangan kejutan. Ledakan kecil terjadi di titik strategis musuh, memberi sedikit celah bagi pertahanan Israel. Di jalanan Ashdod, warga sipil berlari sambil membawa barang dan keluarga mereka. Kota yang dulu damai kini berubah menjadi labirin puing dan api. Suara sirine bersahutan, sementara kobaran api di beberapa gedung menambah suasana mencekam yang membuat setiap langkah penuh risiko. Pasukan Iran dan Qatar, yang telah menembus sebagian besar pertahanan, menghadapi perlawanan tak terduga. Tentara Israel yang tersisa memanfaatkan setiap celah, menempatkan ranjau improvisasi dan jebakan untuk memperlambat laju musuh. Setiap bentrokan menjadi pertempuran sengit antara strategi dan keberanian. Di pusat komando musuh, ketegangan mulai terlihat. Beberapa serangan yang direncanakan gagal karena kecerdikan pasukan Israel. Tim strategi mencoba menyesuaikan langkah dengan cepat, tetapi kota yang hancur membuat komunikasi dan koordinasi menjadi lebih sulit dari perkiraan mereka. Di langit Ashdod, asap, api, dan debu berpadu menjadi lanskap yang mengerikan. Suara ledakan terakhir terdengar bersahutan, sementara pasukan Israel berusaha mempertahankan sisa markas yang tersisa. Setiap detik terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati bagi semua yang terlibat. Saat malam mulai turun, Ashdod tampak seperti kota yang selamat dari kehancuran total namun masih berada dalam kekacauan. Kobaran api di beberapa titik perlahan mereda, sementara suara sirine tetap terdengar di kejauhan. Kota ini kini menjadi saksi dari sebuah serangan gabungan yang luar biasa, meninggalkan bekas yang tak mudah dilupakan bagi tentara dan warga sipil. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat seperti nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Semoga kita bisa belajar tentang pentingnya ketenangan, keberanian, dan berpikir bijak dalam menghadapi situasi yang sulit. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tuliskan komentar kalian, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.